Kanada merupakan sebuah negara besar dengan standar hidup yang cukup tinggi. Kanada memiliki wilayah yang sangat luas dengan bentang alam yang beragam. Meskipun wilayahnya sangat luas, tetapi penduduk negara ini sangat sedikit, yang menjadikannya sebagai salah satu negara tersepi di dunia. Lalu, seperti apa kondisi geografis negara Kanada, serta bagaimana sejarahnya, kondisi penduduk, hingga ekonomi negara Kanada? Bendera Kanada dikenal sebagai maple leaf yang artinya berdaun tunggal. Bendera Kanada terdiri dari dua bidang merah di sisi kiri dan kanan, dengan bidang putih di tengah yang menampilkan daun maple merah berujung 11. Merah dan putih adalah warna nasional resmi Kanada, yang ditetapkan oleh Raja George V pada tahun 1921. Warna merah pada bendera melambangkan perjuangan dan warna putih melambangkan perdamaian dan netralitas. Daun maple melambangkan identitas nasional Kanada seperti alam, perdamaian, dan kesatuan. Secara geografis, Kanada merupakan negara paling utara di benua Amerika Utara. Kanada berbatasan langsung dengan 3 samudra, yaitu Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik di timur, dan Samudra Pasifik di barat. Perbatasan darat Kanada adalah dengan Amerika Serikat yang berbatasan di wilayah selatan, serta perbatasan di barat dengan negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Menariknya, perbatasan Kanada dan Amerika Serikat adalah perbatasan darat terpanjang di dunia, dengan panjang yang mencapai 8.891 km. Kanada memiliki total luas wilayah sekitar 9.984.670 km persegi, yang merupakan negara terluas kedua di dunia setelah Rusia. Kanada terbagi menjadi 10 provinsi dan 3 wilayah teritori. Provinsi memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam bidang pemerintahan lokal jika dibandingkan dengan teritori. Quebec adalah salah satu provinsi yang cukup istimewa di Kanada, karena memiliki budaya yang berbeda dari wilayah Kanada yang lainnya. Quebec adalah pusat kebudayaan dan identitas penduduk berbahasa Prancis di Kanada. Quebec juga mengelola banyak urusan dalam negeri secara mandiri, terutama dalam bidang pendidikan, bahasa, dan budaya. Negara Kanada menganut sistem monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Kepala negara Kanada adalah Raja Charles III dari Britania Raya melalui perwakilan Gubernur Jenderal di Kanada. Sedangkan kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri yang saat ini dijabat oleh Mark Carney. Kanada beribu kota di Ottawa yang terletak di Provinsi Ontario. Ottawa merupakan pusat pemerintahan federal dan tempat tinggal resmi Perdana Menteri. Meskipun Ottawa adalah ibu kota Kanada, tetapi kota tersebut bukanlah kota terbesar. Kota terbesar di Kanada adalah Toronto. Toronto merupakan pusat keuangan, bisnis, dan budaya di Kanada. Kota ini telah menjadi markas utama banyak perusahaan besar dan bank-bank nasional. Montreal adalah kota terbesar kedua di Kanada yang merupakan pusat kebudayaan dan ekonomi Provinsi Quebec. Montreal adalah kota berbahasa Prancis terbesar kedua di dunia setelah kota Paris. Kota penting lainnya di Kanada adalah Vancouver. Vancouver adalah kota pelabuhan penting di pantai barat Kanada, yang menjadi pusat perdagangan internasional, teknologi, dan juga keuangan. Secara fisik geografis, Kanada memiliki bentang alam yang sangat beragam. Canadian Shield atau perisai Kanada meliputi sekitar 50% dari wilayah Kanada, yang mencakup sebagian besar Ontario, Quebec, Nunavut, dan wilayah utara lainnya. Perisai Kanada memiliki landscape berbatu, banyak danau, dan hutan boreal. Pegunungan Rocky dan pegunungan Coast mendominasi wilayah barat Kanada. Pegunungan ini merupakan bagian dari sistem pegunungan Cordillera Amerika Utara.
dengan banyak puncak tinggi dan juga glasier. Dataran rendah terletak di Ontario dan Quebec bagian selatan, tepatnya di sekitar Sungai Saint Lawrence dan juga Great Lake. Wilayah ini terkenal sangat subur dan menjadi pusat industri dan pertanian, dan banyak dari penduduk Kanada tinggal di sekitar daerah ini. Sedangkan wilayah utara Kanada adalah wilayah Arktik, yang memiliki topografi padang tundra dan juga kepulauan es. Wilayah ini memiliki tanah beku sepanjang tahun dengan iklim yang sangat ekstrim pada musim dingin. Kota paling utara di dunia yaitu kota Alert terletak di wilayah ini. Wilayah Kanada juga meliputi kepulauan dan garis pantai. Kanada memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 200.000 km. Banyak pulau besar terletak di utara Kanada, termasuk Pulau Baffin yang merupakan pulau terbesar kelima di dunia. Kanada merupakan negara dengan danau terbanyak di dunia dengan lebih dari 800.000 danau. Dengan beberapa danau besar seperti Danau Superior, Huron, Ontario, dan Great Bear Lake. Jadi, itulah gambaran kondisi geografis negara Kanada. Sekarang kita bahas tentang sejarah negara Kanada. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Kanada telah dihuni oleh penduduk asli yang dikenal sebagai First Nation yang tinggal di selatan dan tengah wilayah Kanada, serta orang Inuit yang tinggal di wilayah Arktik Utara. Kelompok ini memiliki budaya, bahasa, dan sistem sosial yang kompleks, yang bergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Mereka bertahan hidup dengan cara berburu, memancing, dan juga sebagian besar bertani. Sekitar abad ke-10 sampai abad ke-11, penjelajah Viking dari Skandinavia, yaitu Leif Erikson, diperkirakan mencapai bagian timur Kanada, yang kini dikenal sebagai Newfoundland dan Labrador. Mereka membentuk sebuah pemukiman yang bernama Finland. Namun, pemukiman ini tidak berkembang dan akhirnya ditinggalkan. Pada tahun 1534, penjelajah Prancis Jacques Cartier mengklaim wilayah di sekitar Sungai Saint Lawrence, Kanada untuk Perancis. Dan di tahun 1608, Samuel de Champlain mendirikan Quebec yang menjadi awal dari koloni New France. Di sisi lain, John Cabot yang berlayar untuk Inggris berhasil mendarat di pantai timur Kanada, yang kemungkinan di Newfoundland pada tahun 1497. Selama masa kolonisasi, Prancis menguasai wilayah timur dan tengah Kanada, termasuk Quebec, Ontario, dan lainnya. Inggris menguasai wilayah Atlantik yang di sini termasuk Nova Scotia, Newfoundland, dan kemudian memperluas ke wilayah barat. Selama masa kolonisasi, Prancis dan Inggris sering berkonflik, terutama dalam Perang 7 Tahun yang berujung pada kekalahan Prancis. Pada Perjanjian Paris 1763, Prancis menyerahkan sebagian besar wilayahnya di Amerika Utara kepada Inggris. Wilayah Kanada kemudian menjadi koloni Inggris, tetapi budaya dan bahasa Prancis tetap kuat di wilayah Quebec. Pada 1 Juli 1867, 4 provinsi awal Kanada yaitu Ontario, Quebec, Nova Scotia, dan New Brunswick membentuk Dominion of Canada. Berdasarkan British North American Acts, Kanada menjadi negara dominion yang otonom dalam Kekaisaran Inggris. Artinya, Kanada masih berada di bawah pengaruh Inggris. Sejak saat itu, beberapa provinsi dan teritori lain bergabung secara bertahap, seperti Manitoba pada tahun 1870, British Columbia pada tahun 1871, Alberta dan Saskatchewan pada tahun 1905, dan Newfoundland pada tahun 1949. Pada Konstitusi Kanada pada tahun 1982, Kanada memindahkan kewenangan konstitusi sepenuhnya dari Inggris. Sejak saat itu, Kanada secara resmi menjadi negara berdaulat penuh tanpa campur tangan Inggris. Dan saat ini, Kanada adalah negara yang berfokus pada hak asasi manusia, lingkungan, teknologi, dan juga integrasi global.
Jumlah penduduk Kanada saat ini adalah sekitar 40.069.000 jiwa. Dengan kepadatan penduduk di Kanada adalah 4 orang per kilometer persegi, menjadikan Kanada sebagai salah satu negara tersepi di dunia. 80% dari penduduk Kanada adalah penduduk perkotaan, terutama di wilayah dekat perbatasan Amerika Serikat. Hal ini karena wilayah selatan Kanada yang dekat dengan Amerika Serikat sangat cocok untuk pemukiman dan juga perdagangan. Kanada juga merupakan negara imigran dengan populasi yang sangat beragam. Mayoritas penduduk Kanada berasal dari latar belakang Eropa sekitar 69%. Terdapat juga orang pribumi yang mencakup 5% dari populasi yang terdiri dari First Nation, Inuit, dan juga orang Métis, yang merupakan campuran antara penduduk asli Kanada dan pendatang Eropa. Selain itu, terdapat juga para imigran lainnya terutama dari Tionghoa, Asia Selatan, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Kanada memiliki 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris yang digunakan oleh mayoritas penduduk dan bahasa Prancis yang menjadi bahasa utama di wilayah Quebec. Terdapat juga bahasa Inuktitut yang menjadi bahasa utama orang Inuit di utara Kanada. Kanada sangat pluralis dalam hal agama, dengan kebebasan beragama yang dilindungi oleh undang-undang. Kekristenan adalah agama mayoritas di Kanada yang mencakup 53% dari populasi. Terdapat juga agama minoritas seperti Islam yang mencakup 5% dari populasi, Hindu, Sikh, dan Buddha yang hadir dalam komunitas Asia Selatan dan Asia Timur, dan sisanya sekitar 34% penduduk Kanada menyatakan tidak beragama. Budaya Kanada dipengaruhi oleh tradisi Prancis, Inggris, serta warisan budaya masyarakat adat. Dalam bidang seni dan musik, Kanada telah melahirkan seniman terkenal seperti Drake, Celine Dion, Justin Bieber, Shawn Mendes, Avril Lavigne, dan masih banyak lagi. Kondisi kehidupan penduduk di Kanada umumnya sangat baik jika dilihat dari segi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerataan ekonomi lebih baik jika dibandingkan dengan banyak negara lain, meskipun kesenjangan tetap ada di beberapa wilayah. Kanada memiliki tingkat literasi dan penyelesaian pendidikan tinggi yang cukup tinggi. Lebih dari 60% orang dewasa Kanada memiliki pendidikan kuliah atau S2. Selain itu, layanan kesehatan dasar seperti dokter umum dan rumah sakit tersedia gratis untuk warga negara dan penduduk tetap. Meskipun banyak keunggulan, Kanada juga menghadapi beberapa masalah, terutama terkait krisis perumahan. Harga rumah di Kanada terbilang sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Vancouver dan Toronto. Banyak generasi muda kesulitan membeli rumah, dan masalah tunawisma juga meningkat di beberapa kota besar. Dan ditambah lagi biaya hidup yang meningkat terutama untuk makanan, energi, dan transportasi. Lalu bagaimana sebenarnya dengan kondisi ekonomi negara Kanada? Ekonomi Kanada adalah ekonomi maju, stabil, dan terdiversifikasi, dengan kekuatan besar di sektor jasa, energi, dan perdagangan global. Pada tahun 2024, PDB Kanada mencapai angka 2,2 triliun US dollar dengan PDB per kapita yang mencapai angka 56.000 US dollar. Sektor jasa adalah sektor ekonomi terbesar di Kanada yang menyumbang sekitar 70% dari PDB, yang di sini meliputi sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan teknologi informasi. Sektor industri dan manufaktur Kanada telah berkontribusi pada 10–12% dari PDB. Dengan industri yang meliputi otomotif, pesawat terbang, industri makanan minuman, teknologi, dan juga produk farmasi. Sektor penting lainnya di Kanada adalah energi dan pertambangan yang berkontribusi 10% dari PDB. Kanada adalah raksasa energi global terutama untuk minyak dan gas alam. Kanada adalah pengekspor energi utama ke Amerika Serikat yang sebagian diproduksi di Provinsi Alberta. Kanada juga kaya akan hasil tambang lain seperti nikel, emas, uranium, potasium, dan tembaga.
Sektor ekonomi Kanada yang beragam ini mengurangi ketergantungan Kanada pada satu bidang saja, sehingga menciptakan perekonomian yang stabil. Namun, di balik kemajuan tersebut, Kanada menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang serius. Dari sisi dalam negeri, krisis perumahan menjadi isu besar karena harga rumah yang sangat tinggi di kota-kota besar yang menyulitkan banyak warga, khususnya generasi muda. Selain itu, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Sementara tingkat utang rumah tangga berada di posisi sangat tinggi. Hal ini tentunya menjadi masalah ekonomi yang perlu ditangani dengan serius. Nah, meskipun demikian, dengan sumber daya alam yang melimpah dan kebijakan ekonomi yang tepat, Kanada tetap memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi masa depan perekonomiannya. Jadi, sekian pembahasan lengkap kita tentang negara Kanada pada video kali ini. Dan semoga menambah wawasan kalian tentang negara Kanada. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video. And see ya!